Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Gimana hari ini? Semangat? By the way, udah sholat belum? Kalau belum sholat, sholat dulu ya. Tapi kalau udah, kita mulai. Pertama-tama, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wabil islami dinah wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni alma warzuqni. Alhamdulillah, hari ini Jumat berkah. Semangat! Kita akan belajar tentang menjaga kesehatan organ pernapasan manusia. Tema 2, masih subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6. Ini adalah pembelajaran terakhir di buku tema 2. Hari ini kita akan belajar tentang 1. Mempelajari cara menghargai kegiatan ekonomi. 2. Mempelajari upaya menjaga kesehatan organ pernapasan manusia. 3. Mengamati dan membaca contoh cerita bergambar, kemudian menuliskan pesan moralnya. Dan yang terakhir, mempelajari teknik mewarnai gambar. Pada pertemuan sebelumnya, di pembelajaran 1, 2, dan 3, kita kan sudah belajar tentang tanggung jawab menjaga kesehatan organ pernapasan. Nah, di situ kan sudah dijelaskan berbagai macam penyakit yang diderita akibat beberapa gangguan dari bahaya asap yang mengganggu organ pernapasan. Berikut ini ada sebuah contoh tentang kegiatan ekonomi yang sangat bermanfaat bagi organ pernafasan kita. Salah satunya yaitu apa coba? Petugas kebersihan. Petugas kebersihan itu tugasnya membersihkan lingkungan dari sampah. Nah, ini adalah salah satu kegiatan ekonomi yang sangat bermanfaat buat kita gitu. Dan terutama juga buat lingkungan. Selain lingkungannya bersih, juga sehat. Mulia kan pekerjaan ini, coba nggak ada mereka, nggak ada petugas kebersihan. Pasti kelihatan kotor, jorok, dan tidak sehat pastinya. Otomatis kita semua yang berada di sekitar situ jadi tidak sehat deh. Menjadi petugas kebersihan sebenarnya adalah pekerjaan yang mulia karena dia bermanfaat buat dirinya sendiri, buat kita, dan buat lingkungannya. Kita harus menghargai apa yang sudah mereka lakukan. Nah, di sini kita akan mengetahui bagaimana sih cara menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Yang pertama adalah tidak menghina. Allah tidak suka terhadap orang yang menghina. Belum tentu yang kita hina lebih buruk daripada diri kita sendiri. Jadi misalnya nih, ada pemulung. Kita tidak boleh, dia mulung gitu. Kita tidak boleh gitu ya. Karena bisa jadi pemulung itu derajatnya jauh lebih baik di mata Allah daripada kita. Kemudian pemulung itu kan tugasnya mengambil sampah. Jadi otomatis lingkungan jadi berkurang dong jumlah sampahnya. Terus sampah yang diambil juga bisa didaur ulang kembali. Berikutnya yaitu tidak mengganggu usaha orang lain. Jadi jangan digangguin. Orang lagi berusaha gitu, kalian halangin atau gimana gitu. Yang berikutnya adalah tidak iri dengan keberhasilan usaha orang lain. Kalau ada orang lain yang berhasil, itu kita patut mengucapkan
Masya Allah mungkin. Jadi kita semoga bisa sesemangat mereka gitu. Justru jadi motivasi kita biar sebaik mereka gitu. Yang berikutnya adalah persaingan yang sehat. Melakukan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha, misalnya tidak berbuat curang untuk mendapatkan pelanggan. Misalnya bilang bahwa jualannya ini si A misalnya jelek lah, nggak enak lah, dan bla 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 gitu. Itu namanya menjatuhkan kegiatan ekonomi orang lain. Sebaiknya kita memperbaiki apa yang kita lakukan supaya orang-orang juga menghargai kegiatan ekonomi kita. Berikutnya adalah membantu usaha orang lain justru. Supaya orang lain merasa, oh ada yang menolongnya gitu kan. Nanti suatu hari insya Allah kalau kita butuh bantuan, kita dapat bantuan juga mungkin dari orang lain lagi gitu. Menjaga kesehatan organ pernapasan itu penting. Salah satu caranya adalah dengan menjaga agar virus atau bakteri berbahaya tidak masuk ke dalam tubuh. Selain itu, kita juga dapat mengampanyekan mengenai pentingnya menjaga kesehatan organ pernapasan melalui poster atau cerita bergambar. Mari kita simak cerita bergambar berikut ya. Judulnya Burung Dara yang Baik Hati. Pada suatu hari, seekor semut hendak minum di sungai yang jernih dan dalam. Tiba-tiba, semut itu terjatuh. "Tolong! Tolong!" Di atas pohon, burung dara mendengar teriakan semut. Kemudian, burung dara memetik sehelai daun, lalu daun itu dijatuhkan ke arah semut. "Hai sobat, pakailah daun itu untuk naik ke daratan." Kucuk-kucuk-kucuk, sampailah semut di daratan. Ia selamat karena pertolongan burung dara. "Terima kasih sahabatku, burung dara. Karena pertolonganmu, aku selamat dari tenggelam. Suatu hari, nanti aku akan membalas kebaikanmu padaku." Dari cerita tersebut, apa ya pesan moralnya? Banyak banget loh. Kalian bisa sebutkan satu persatu. Misalnya, kalau dari Bunda, segera tolong jika ada yang mengalami kesulitan. Itu aja ya.
Jadi, menjaga kesehatan organ tubuh bisa dikampanyekan melalui poster atau cerita bergambar. Kalian sudah membuat poster sebelumnya kan? Nah, ada lagi upaya untuk menjaga kesehatan organ pernapasan. Yang pertama adalah menjaga sirkulasi udara di dalam rumah. Kalau di rumah kalian tuh ada pohon, terus di rumah kalian ada jendela, maka dibuka lebar-lebar. Itu udara yang dari pohon, oksigen akan masuk ke dalam rumah menggantikan udara yang ada di dalam rumah. Misalnya udara pernapasan kita itu keluar melalui celah-celah yang ada di dalam rumah dan digantikan dengan oksigen yang berasal dari pohon. Jadi, kalian harus sering-sering membuka jendela rumah kalian supaya sirkulasi udaranya lancar. Yang kedua adalah berolahraga dengan teratur. Kalau kita kurang olahraga, itu aliran darahnya tidak lancar. Maka anggota tubuh kita, jaringan kita, sel-sel kita, itu tidak mendapat nutrisi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Kita bisa melakukan olahraga, misalnya kalian yang suka futsal, bisa futsal, atau yang suka jogging-jogging, lari-lari aja di dekat rumah, kalian bisa lakukan. Apalagi kalian lagi di rumah aja nih, jadi kalian bisa lebih sering berolahraga. Yang berikutnya adalah biasakan menarik napas dalam-dalam. Jadi kalau kita pernah menarik nafas dalam-dalam seperti ini, tarik nafas dalam, keluarkan nafas perlahan-lahan, jangan lupa say hamdalah, kemudian senyum dan gerakan keningmu naik turun. Nah, itu kan membuat kita rileks. Oksigen yang kita hirup ketika menarik nafas dalam itu jadi banyak. Paru-paru kita jadi dapat udara bersih dalam jumlah yang banyak. Lakukan hal ini selama 1 menit, maka paru-paru kalian akan menerima pasokan udara lebih banyak daripada biasanya. Nah, kita kan biasa inhale atau tarik nafas dalam melalui hidung, kemudian exhale, buang perlahan melalui mulut. Dicoba ya, setiap hari dilaksanakan. Yang berikutnya adalah banyak makan sayur dan buah. Sayur dan buah adalah antioksidan terbesar yang fungsinya untuk menangkal radikal bebas yang membuat jaringan tubuh kalian tuh rusak. Nah, kalau kita konsumsi buah dan sayur ini secara teratur, itu mencegah radikal bebas yang bisa memicu radang paru-paru. Berikutnya ada tidur cukup, yaitu 7-8 jam sehari. Kenapa sih? Agar sistem kekebalan tubuh kita tuh berfungsi dengan baik. Pada saat tidur, tubuh akan mengembalikan dan memperbaiki kerja semua sel-sel tubuh, termasuk jaringan yang menghasilkan sel kekebalan tubuh. Jadi, tidur cukup ya. Yang berikutnya adalah menggunakan masker, terutama saat keluar rumah. Sekarang bukan hanya karena ada COVID-19 ya. Jadi masker itu sebenarnya menyaring debu-debu atau partikel-partikel halus supaya tidak terhirup ke dalam paru-paru kita yang bisa menyebabkan radang paru-paru. Jangan ya. Jadi teratur gunakan masker saat ada di luar rumah atau apalagi saat kita berkendara. Berikutnya adalah tidak merokok dan minum minuman beralkohol. Ini insya Allah kita terhindar dari hal semacam ini ya. Jadi ini sangat berbahaya bagi paru-paru kita. Apalagi untuk
Perokok pasif adalah orang yang tidak merokok namun dekat dengan orang yang merokok. Itu justru lebih berbahaya dibandingkan dengan orang yang merokok sendiri. Jadi jauhi orang yang merokok juga ya, meskipun kita tidak merokok. Yang terakhir adalah rutin periksa kesehatan tubuh kita. Untuk cek aja, oh kita masih oke, oh ternyata ada masalah, jadi segera ditangani, seperti itu. Tadi kita udah lihat cerita bergambar. Cerita bergambar kan pasti ada gambarnya dan pasti diwarnain dong. Supaya bagus, menarik, itu kita harus tahu teknik dasar mewarnai. Yang pertama, kita harus mengenal alat gambarnya. Yang kedua, cara memegang alatnya. Yang ketiga, cara memberi goresan atau arsirannya. Mengenal alat gambar. Pada saat kalian mewarnai, itu kalian kan menggunakan warna yang berbeda-beda. Warna berbeda itu artinya juga berbeda. Misalnya daun yang kita kenal warnanya hijau. Ketika kalian mungkin mewarnainya dengan warna kuning, bisa jadi daun itu terkesan layu. Apalagi hitam, berarti sudah busuk. Jadi warna itu sangat penting ya artinya ya. Kemudian alat gambar yang pertama adalah pensil warna. Pensil warna tuh punya kelebihan. Yang pertama, dia itu kan ujungnya lancip, jadi cocok digunakan untuk mewarnai bagian yang kecil dan detail. Tapi dia punya kekurangan. Kita tuh harus sabar kalau menggunakannya untuk area yang luas. Jadi di kertas yang lebih besar ya sabar mewarnainya. Yang kedua, warnanya memang kurang cerah. Jadi butuh waktu terus tenaga supaya warna tampak lebih cerah. Yang kedua adalah krayon. Kelebihannya itu dia mudah digunakan dan memiliki warna yang cerah. Dia bisa mewarnai area yang lebih luas, lebih rata daripada pensil warna. Tapi kekurangan dia sulit digunakan pada gambar yang kecil-kecil gitu. Yang ketiga adalah spidol. Kelebihannya warna sangat cerah. Kekurangannya bila digunakan di kertas, warnanya tuh jadi ngembang, jadi kayak ngeblur, luntur gitu. Berikutnya sulit, kemudian boros bila digunakan, apalagi pada gambar yang luas. Jadi boros ya, sulit juga kalau gambarnya besar, luas. Yang keempat adalah cat air. Kelebihannya warnanya tuh cerah, terus cepat, mudah, dan rata bila digunakan untuk mewarnai bagian yang luas. Kekurangan dia adalah perlu kesabaran dan keahlian khusus. Relatif lebih sulit digunakan jika dibandingkan dengan alat mewarnai yang lain. Lebih sulit digunakan untuk mewarnai atau menggambar yang kecil. Yang kedua, cara memegang alat warnanya. Di sini cara memegangnya tuh nggak asal-asalan, yang penting dipegang, dicoret-coret. Mungkin kalian sudah lebih paham sebelumnya karena Pak Jaya sudah mengajarkannya ya. Kalau di kelas kan Pak Jaya sampai mencontohkan bagaimana cara memegang yang baik dan benar menurut beliau. Nah, yang pertama seperti memegang pensil. Seperti ini, seperti memegang pensil. Jadi kayak gini ya cara megang pensil, terus kemudian hasilnya bisa lebih jelas. Yang kedua adalah seperti memegang pisau. Jadi kayak telunjuknya tuh agak lebih dicondongkan seperti ini supaya dapat
gambar dengan area yang luas. Berikutnya adalah goresan dan arsiran. Yang pertama, mengikuti garis gambarnya. Kita perhatikan ya gambar berikut. Jadi goresan atau arsiran itu harus mengikuti pola dan arah gambar. Goresan atau arsiran ini harus searah dan rata. Kan tetapi juga boleh diberikan efek melintang untuk memberikan kesan datar. Yang berikutnya searah dan rata tadi. Sewaktu mewarnai, lakukan dengan perlahan, rata, rapi, searah atau teratur. Jadi goresan tuh atau arsiran ini jangan malang melintang, yang satu ke atas terus habis itu kalian turun ke bawah, terus yang tadinya ke arah kanan terus kalian tiba-tiba ke arah atas, itu jadi malang melintang ya. Perhatikan cara mewarnai berikut ini. Yang ketiga adalah paduan warna. Jadi dalam mewarnai kita bisa padu-padankan warna. Nah, ini teknik mencampur warnanya dulu ya. Warna merah dan biru ketika dicampur akan menjadi warna ungu. Alhamdulillah, materi kita sudah selesai. Ini ada tugas. Kalian tuliskan pesan moral yang ada pada teks bacaan, kisah diri dan tanggung jawab yang ada di buku paket tema 5B halaman 159. Tulis di buku paket, foto, dan kirim ke Google Classroom. Alhamdulillah, materi kita sudah selesai hari ini. Kita rapikan dulu yuk bukunya. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga kita tambah ilmu, tambah pintar, dan berkah ilmunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.